Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Aniel Sobat Pizza. Kali ini saya akan membagikan tips atau cara mengendalikan emosi kita atau mengendalikan marah kita terhadap anak-anak kita. Mau tahu caranya? Sebelumnya, tekan dulu subscribe dan tekan tombol notifikasinya agar saya tambah semangat lagi membuat videonya. Menghadapi anak yang tumbuh semakin besar, tentunya makin ada-ada saja polanya. Makin banyak tingkah, tapi tentunya jangan marah dulu ya, Bu. Ini saya akan membagikan tips bagaimana cara mengendalikan emosi kita terhadap anak. Yang pertama yaitu tenang. Kalau kita tenang, insya Allah semuanya akan terkendali. Kalau untuk muslim atau muslimah, biasanya kita tenang disertai dengan istighfar. Istighfar pun tidak mungkin kita sedang marah bergejolak, berteriak-teriak. Jadi kita kunci pertama adalah tenang. Yang kedua, kita harus memilih kata yang tepat atau kata yang sesuai untuk anak-anak. Tidak mungkin kalau kita menggunakan kata-kata orang dewasa untuk anak di usia 5 tahun. Kita tidak mungkin menggunakan kata-kata yang tidak mereka pahami. Kunci yang ketiga yaitu perhatikan nada bicara seorang ibu terhadap anaknya. Tidak menutup kemungkinan jika nadanya tinggi atau nadanya sedikit lebih keras, anak bukannya mengerti, tetapi kemungkinan dia akan takut. Apa yang kita maksud akhirnya tidak tersampaikan dengan baik. Ingat Bu, marah itu akan memberikan efek sesaat. Tapi untuk selanjutnya belum tentu anak akan memahami. Yang keempat, biasakan seorang ibu mempunyai slogan anti marah. Anti marah terhadap anak agar anak bisa memahami apa yang kita maksud dan tidak gampang emosi, tidak gampang tersulut marah atas pola-pola anak. Mungkin saja anak memang tidak mengerti dan maksudnya mereka ingin membuat senang, tetapi kadang mereka itu salah, tidak memahami apa yang dia lakukan. Yang kelima, pikirkan efek dari kita marah. Bisa kemungkinan mereka akan menjauh. Bisa kemungkinan mereka tidak akan mendekat lagi kepada kita. Belum tentu mereka mengerti, tetapi malah mereka jauh. Itu malah merugikan kita. Kita punya anak tetapi kita tidak dekat. Secara fisik mungkin bisa dekat, tapi hati dan ingat perkembangan mereka selanjutnya. Yang keenam, yaitu menjauh untuk waktu yang sebentar. Maksud saya di sini, menjauh untuk waktu sebentar adalah untuk mengendalikan emosi kita. Bagusnya kita meninggalkan mereka sebentar. Entah melakukan aktivitas atau pergi sesaat ke warung atau jalan-jalan sebentar keliling komplek untuk memadamkan amarah kita. Insya Allah ini dapat mengendalikan emosi kita. Setelah kita melakukan aktivitas lain seperti mencuci, menyulam gitu ya, emosi kita agak meredah. Jadi kita bisa berbicara kepada anak dan kita bisa menasihatinya dengan dalam keadaan tidak marah. Yang terakhir yaitu menghindari hukuman fisik. Karena hukuman fisik tidak dapat memberikan efek yang positif.
Kenapa demikian? Karena anak lebih memahami cara pendekatan kita, cara menasihati kita ketimbang fisik. Kalau fisik yang ada hanya trauma, yang berbekas di hati anak adalah trauma. Sampai besar pun dia akan selalu ingat hal-hal yang pahit yang terjadi di dalam dirinya. Dia akan ingat ketika saat kita pukuli, saat kita cubit, pada saat kita marah besar, terus kita menendang misalnya. Tentu anak-anak akan ingat sampai dia besar nanti. Nah, itulah ibu-ibu tips saya untuk mengendalikan emosi terhadap anak-anak saya. Semoga tips yang pernah saya jalani akan bermanfaat untuk ibu-ibu. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.